44. Sharon mematuk dirinya di depan cermin. Perfect, desisnya. Dia meraih sling bag lalu melesat keluar kamar dan menemui Sean yang sedang berjemur di taman. Kalau kemarin Sharon merasa sangat cemburu pada Lanita, sekarang dia sedikit terhibur karena bisa kembali bertemu Josh. Andai saja Sean tidak buta permanen, Sharon akan memilih bersama Sean seutuhnya. Sayang, kebutaan permanen membuat Sharon mengurungkan niatnya tersebut. Sayang, aku berangkat. Ya, pamit. Sharon mengecup pipi kanan kiri Sean. Tapi Sean diam saja. Dia hanya menyahut seadanya. Ya, pergilah. Hati-hati. Lani, titip suamiku. Ya, ucap Sharon. Iya, Nona. Lanita mengangguk sopan. Wajahnya berpeluh keringat juga bajunya yang basah. Kalian berjemur berapa lama? Tanya Sharon melihat jam yang menunjukkan angka 9. 1 jam. Jawab Lanita. Enggak takut kulitmu gosong. Sharon mengakui kulit Lanita putih mulus alami. Dia yakin, Lanita yang berasal dari keluarga miskin tak akan tahu lulur tubuh. Tapi kulit Lani memang sudah putih dari sananya. Lanita menggeleng seraya tersenyum. Aku malah senang berjemur. Keringat keluar tanpa harus berolahraga. Bermandikan cahaya mentari pagi yang sehat tentu saja. Karena aku tipikal yang malas olahraga. Sahut Lani. Ibunya dia berkulit hitam. Kenapa perawat ini putih mulus seperti itu? Oh, mungkin menurun dari ayahnya. Gumam Sharon dalam hati. Sharon menghela napas dan menepiskan tangan ke udara. Oke, selamat berjemur. Bye. Sharon menuju mobilnya yang sudah diparkir di depan teras rumah. Sepanjang perjalanan menuju apartemen Josh, wajah Sharon tampak riang gembira. Dia bisa bersenang-senang dengan bebas sekarang. Tiba di apartemen Josh, Sharon mendapat ciuman bertubi-tubi dari Josh dan disuguhi aneka hidangan juga wine. Keduanya seringkali minum berdua. Aku tak mau minum wine. Tolak Sharon. Kenapa? Alasanku ngampus. Ku bilang aku melanjutkan kuliah. Josh tergelak. Gadis pintar. Kenapa kamu memutuskan kembali menemuiku? Sudah terasa bahwa hanya denganku kamu bisa bersenang-senang. Dengan orang buta itu, kamu hanya bisa mendorong-dorong kursi roda. Tak bisa berlibur dan menikmati keindahan dunia. Bagaimana kalau besok aku mengajakmu ke Maldives? Tawar Josh. Nomor, alasan apa yang harus kubuat pada Sean? Ya ampun, dia buta. Kamu bisa dengan mudah mengelabuinya. Josh merentangkan kedua tangan di sofa. Sharon mendengus. Kau tahu dia seperti apa? Sekali dia mengangkat telunjuknya, semua orang akan bergerak mengikuti perintahnya. Aku tetap harus berhati-hati. Membuatnya tetap nyaman dan mempercayaiku biar aku bisa dengan bebas berkeliaran kemana saja dan bersama siapa saja. Uangku dapat, kebebasan pun dapat. Menyenangkan bukan? Sharon pun merentangkan tangan ke udara. Josh mesem. Oke, terserah. Aku sudah cukup senang kamu menemuiku lagi. Jadi gimana? Besok kita liburan? Sharon menggeleng. Lusa mamaku akan mengenalkan calon suaminya di acara makan malam keluarga. Josh mendesah pasrah. Oke, kita bisa pergi lain kali. Wajah Sharon meredup. Why? Josh bertanya dengan gerak bibir. Aku tidak mendapat gambaran bagaimana masa depanku dengan Sean. Rasanya aneh, ingin maju tapi juga ada hal yang membuat aku mundur. Begitupun sebaliknya. Aku bingung tapi malas memikirkannya. Hanya merasa hampa mungkin. Apa? Ya, cinta. Aku tidak yakin dengan perasaanku. Rasanya aku bimbang untuk berpijak. Jika aku menumpukan masa depanku di bawah naungan Sean, rasanya hidupku akan membosankan. Meski harus kuakui, aku tertarik padanya. Tapi entahlah. Sharon menggeloso di atas meja. Josh mesem. Tetap Jetty istri Sean yang manis tapi masih bisa bersenang-senang denganku. Totalitas menjadi istri Sean atau tinggalkan Sean dan kembali padaku. Ada 3 opsi yang bisa kamu ambil. Mana yang membuatmu lebih nyaman? Opsi yang pertama tentu saja. Jawab Sharon. Tidurlah di sini. Aku janji tidak akan macam-macam. Josh tampak bersungguh-sungguh. Sharon hanya mendesah. Entahlah. Aku memang butuh seseorang untuk bicara tanpa harus menanggalkan sisi burukku.
Perasaan ini hampa, tempat yang harusnya menjadi pelabuhan, tetap tak bisa aku singgahi. Ada tabir kuat yang menghalangi Sean untuk percaya padaku. Kau berniat menjatuhkan hatimu pada Sean seutuhnya? Tanya Josh. Ya, awalnya rencanaku seperti itu, tapi Sean buta. Tak terbayangkan aku harus mengurus suami buta. Tidak bisa menikmati liburan, tak bisa aku pamerkan. Harusnya suami yang menjaga dan melindungi seorang istri, ini istri yang harus susah payah mengurusnya. Membayangkannya saja sungguh mengerikan. Benar-benar tak bisa menikmati hidup memiliki pasangan yang tidak bisa melihat. Menyusahkan ia. Sharon berkeluh kesah. Josh hanya mengesah mendengar keluh kesah Sharon. Sesungguhnya dia sangat berharap Sharon kembali padanya dan meninggalkan Sean. Tapi dia sendiri merasa sangsi. Pasalnya pernikahan Sharon dan Sean adalah pernikahan bisnis. Tali kekuasaan yang diikat Dane dan Aji Shaka tak mampu diurai oleh campur tangan keluarga Josh sekalipun. Sharon sendiri hanya seorang anak yang tak punya kekuatan apapun untuk menolak keinginan orang tuanya. Sharon seharian hanya berkutat di apartemen Josh. Makan, minum, menonton drama atau sekedar melempar jok-jok garing dengan Josh. Tak ada sentuhan fisik lagi di antara mereka. Josh tak ingin memaksa Sharon. Suasana hatinya sedang tidak baik. Sore hari Sharon baru pulang. Dia konsisten tidak minum wine agar Sean tak menghirup aroma minuman keras darinya. Maaf, aku baru pulang. Teman-temanku mengajak party di klub milik omnya Fancy. Kau tahu Fancy? Teman kampusku yang dulu mengantarku pertama kali berkencan denganmu. Sebetulnya aku malas bertemu denganmu dengan Mama. Tapi Mama memaksa Fancy membawaku ke restoran dan menemui kalian di sana. Tutur Sharon panjang lebar dengan kebohongannya. Iya, aku ingat. Jawab Sean pendek. Sharon lega karena sepertinya Sean percaya. Dia mengulek lalu menuju walk-in closet untuk mengganti baju serta mencuci muka. Sejak Parmiah memergoki Yanto mengintai kamar Lanita. Kini Parmiah diam-diam memperhatikan gerak-gerik Yanto. Kemana Yanto bergerak, tak luput dari pantauan Parmiah. Seperti saat ini, Parmiah berhasil mengikuti sikap Yanto yang mencurigakan. Yanto menuju pepohonan dan menelepon Omah. Parmiah ingat kalau Sharon pernah beberapa kali menyebut nama Omah. Dia berpikir Salomah memang ada di rumah Dane. Halo, Omah. Kudengar Nyonya Dane mengundang perawatnya Tuan Sean dan ibunya. Yang benar saja, ucap Yanto. Parmiah mengerutkan kening mendengar ucapan Yanto. Saat ini dia bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Oke, akan kujalankan sesuai rencana. Aku tahu kebiasaan mereka. Tenang saja. Yanto lekas pergi dari tempatnya diam-diam menelepon Omah. Dia merencanakan sesuatu. Apa? Ya, batin Parmiah. Dia pun akhirnya keluar dari persembunyian. Keesokan harinya Sean dan yang lainnya siap-siap mengunjungi kediaman Dane. Duh, ibu kenapa menjadi gugup begini? Ya, tanya Parmiah pada Lani. Aku buatkan air susu jahe. Ya, biar ibu rileks. Usul Lani. Parmiah mengangguk. Lanita gegas menuju dapur dan membuatkan 2 gelas air susu jahe. Di tengah-tengah Lani membuat minuman, Susana memanggil Lanita. Lani, sini. Cepat. Tuan marah-marah. Kamu tadi melewatkan apa? Tanya Susana. Lanita mengerutkan kening. Ayo, cepat. Desak Susana. Gelas minuman ditinggal Lanita dan bergegas ke kamar Sean. Diam-diam Yanto muncul dan menghampiri minuman yang tadi dibuat Lanita. Yanto mengeluarkan secari kertas lalu menumpahkan serbuk putih ke dalam 2 gelas air susu jahe buatan Lani. Setelahnya dia kembali menghilang. Tak lama Lani muncul lagi di pantry lalu tanpa menaruh curiga sedikit pun dia membawa 2 gelas minuman menuju kamar. Parmiah segera meneguk minumannya di pinggir jendela yang terbuka. Dia menghirup udara dengan rakus agar rasa gugupnya hilang. Sementara Lanita segera merias diri. Tak lama Parmiah merasa perutnya melilit. Perut ibu kok mules? Ya. Parmiah mengusap perutnya. Ya sudah, ibu tuntaskan dulu hajatnya. Sahut Lani. Parmiah segera menuju toilet pantry. Sementara Lanita pun meneguk air susu jahe yang nampaknya masih ada di dekat jendela. Tapi tak lama perut Lani pun merasa mulas. Dia menggedor-gedor pintu kamar mandi yang masih ada Parmiah di dalamnya. Bu, tolong cepat, aku juga mulas.
Singkat cerita, Parmiah dan Lanita sudah gantian bolak-balik masuk kamar mandi. Wajah keduanya lemas dan pucat. Kalian makan apa sebelumnya? Tanya Susana tegas. Kami barusan hanya minum air susu jahe dan itu nyaris tiap hari kami lakukan sejak dulu. Tak ada masalah dengan itu. Sahut Lani lemas. Kalau kalian sakit begini, tentu saja tak bisa ikut ke acara kami. Sementara kami sudah sedikit telat untuk pergi ke rumah mertua Tuan Sean. Susana berkata muram di pantry disaksikan Dimitri, Sri dan yang lainnya. Lani, kau pasti kuat. Pergilah tanpa ibu. Pinta Parmiah. Lani menggeleng. Ini aku mules lagi. Bu. Lanita gegas berlari kembali ke toilet. Sudah. Aku putuskan kalian tidak ikut. Kami sudah terlambat dan hari semakin beranjak malam. Kalian minum obat atau berobat saja ke klinik. Ya. Ganti baju kalian. Susana berkata tegas. Parmiah hanya mengangguk patuh dengan wajah lemas dan pucat karena terlalu banyak cairan yang dikeluarkan. Ayo, Dimitri. Ucap Susana pada Dimitri. Sean pun pergi ke acara makan malam Dean tanpa Parmiah dan Lanita. Kedua wanita itu duduk lemas di area masak Dimitri. Sri menghampiri. Tadi Ibu Susana bilang, kalian harus pergi ke klinik. Ada Om Tandan yang bisa mengantar kalian. Ucap Sri. Biar aku panggilkan Om Tandan di mes. Tukas Naila yang khawatir melihat Lanita dan Parmiah dalam kondisi pucat serta lemas. Sri memapa Parmiah sementara Lanita dipapa oleh Yuri menuju teras di mana Tandan pasti sudah siap dengan mobilnya di depan teras. Menyisakan Yanto yang ada di pantry dengan senyum kemenangan. Dia segera menghubungi Omah saat itu juga. Omah, misi berhasil. Aku sudah membubuhkan minuman ke dalam minuman Lanita dan Parmiah. Aku jelas melihat mereka menghabiskan minuman dan mereka batal ikut ke acara mertua Tuan Sean. Aku bisa pastikan, mereka pucat dan lemas karena bolak-balik pergi ke kamar mandi. Sekarang mereka sedang menuju klinik untuk berobat. Kau jangan khawatir, tenang saja. Di rumah tidak ada siapapun. Bukan? Cobalah masuk kamar Lanita dan ambil kalung itu. Kita Omah. Tidak bisa. Omah. CCTV ada tepat di depan lorong kamar Lani. Aku tahu. Sudah nanti aku pikirkan kembali hal itu. Yang terpenting sekarang Lani dan Parmiah tidak datang ke rumah Nyonya Dane. Masalah mengusir Parmiah dari rumah ini aku juga sudah punya cara. Dia ketakutan aku akan melaporkannya ke polisi. Kemarin aku sempat mengancamnya. Oke, aku mengandalkanmu. Jangan sampai gagal. Ancam Saloma. Yanto menutup telepon dengan wajah puas. Dia melenggang menuju meja makan lalu memakan hidangan makan malam sendirian dengan bahagia karena misinya sudah berhasil. Rumah Dane. Omah selesai bertelepon dengan Yanto. Dia merasa sangat lega karena Omah melihat Dane sengaja memakai kalung saktinya malam itu. Omah yakin Dane pasti sudah merencanakan sesuatu. Acara perkenalan berjalan dengan suasana ceria. Dilanjut makan malam dengan gembira. Tapi jelas rona kekecewaan tampak di wajah Dane. Dane mengadakan acara makan malam bersama tersebut memang memiliki maksud terselubung. Dia ingin melihat Lani memakai kalung yang sama dengan kalung yang dimiliki Lani, tapi ternyata Lani tidak bisa datang. Malah Omah yang tampak sangat gembira dengan rencananya yang mulus. Meski kecewa, Dane tetap menampilkan senyum bahagia karena dia sudah mengumumkan hendak meresmikan hubungannya dengan Rick. Di tengah-tengah mereka sedang bercengkeram dan bergembira. Dane diberi kabar bahwa ada tamu lain yang hendak menemui Dane. Wildan, sopir pribadi Dane, memberitahu ada 2 orang tamu yang khusus hendak bertemu dengan Dane. Siapa mereka? Tanya Dane heran. Bilang aku tidak ada di rumah. Aku tidak ada jadwal bertemu dengan siapapun malam ini. Tegas Dane. Maaf, Nyonya. Tapi mereka memaksa. Wildan bersikukuh. Hening. Dane mengerutkan kening. Yang lain hanya memandangi Dane. Kau sudah tanya apa maksud kedatangan mereka? Tanya Dane. Mereka bilang, ini sangat penting. Jawab Wildan. Omah, temui mereka dan bilang aku tidak ada di rumah dan tegaskan pada mereka aku tidak bisa ditemui sembarang orang sebelum memiliki janji temu denganku. Titah Dane. Saat Omah hendak melaksanakan perintah Dane, Wildan segera mencegahnya. Nyonya, mereka bilang ini menyangkut rahasia perusahaan. Dane mengerutkan kening. Rahasia
Rahasia perusahaan. Oh, apa jangan-jangan mereka orang dalam yang aku susupi ke perusahaan sainganku? Baiklah, aku akan menemuinya. Suruh mereka masuk. Dane berubah pikiran. Mereka sudah ada di sini, Nyonya. Salah satu asisten rumah tangga Dane muncul bersama tamu yang dimaksud. Semua orang tercengang. Di sana, tak jauh dari mereka, Parmia dan Lanita muncul dengan gaun yang dibelikan oleh Susana. Lanita memakai kalung yang sama persis dengan yang dikenakan oleh Dane. Tentu saja orang yang paling terkejut melihat dua tamu tersebut adalah Omah. Dia yang saat itu bergabung di meja makan bersama dengan yang lainnya terkesima. Parmia, desis Omah dengan wajah pucat pasi. Halo, Omah, apa kabar? Ucap Parmia lembut dengan senyum ramah. Dan terkesima. Kalian saling kenal. Tentu saja, Nyonya. Oh, sebelumnya saya minta maaf karena saya sedikit memaksa untuk datang ke sini. Tapi kami harus melakukan sedikit sandiwara untuk bisa berada di sini. Parmia menjawab dengan sangat santun. Sharon yang melihat Lanita memakai kalung yang sama dengan ibunya mengernyit heran. Lani, kenapa kamu memakai kalung yang sama dengan mamaku? Tanya Sharon. Lanita diam saja. Memang sejak Lani dan Parmia muncul, hanya Lanita yang kebingungan karena setengah diseret oleh Parmia dan dipaksa memakai kalung tersebut. Lani saja merasa aneh dengan kemiripan kalungnya dengan Dane. Karena Lanita adalah anak kandung Nyonya Dane yang sudah ditukar selama ini. Jawab Parmia dengan suara bergetar. Semua terhenyak. Kecuali Sean, Susanna, dan Dimitri. Mereka tampak sangat tenang sekali.